Perkenalkan, aku Yeni Munawar Rahmawati dengan NPM 233402115. Kalian pernah gak sih ngeliat suatu penjualan perusahaan yang awalnya naik, tapi di bulan-bulan tertentu turun lagi? Nah, itu yang dialami CV Kopi Nusantara, perusahaan kopi yang menjual kopi kemasan premium ke retail modern. Awalnya, pada bulan-bulan tertentu, misalnya bulan puasa, atau hari lebaran, atau pada akhir tahun, itu penjualannya naik. Tapi pada bulan biasa turun lagi. Kok bisa ya? Ayo kita cari tahu. Sebenarnya kan ada keterangan kalau CP Kopi Nusantara itu menjual produk kemasan yang premiumnya ke retail modern. Sebenarnya apa sih retail modern itu? Retail modern itu adalah toko atau swalayan yang menjual berbagai jenis produk eceran dengan sistem harganya yang tetap. Jadi si harga itu nggak bisa ditawar-tawar kayak di pasar tradisional. Lalu selanjutnya, kenapa sih CP Kopi Nusantara ini penjualannya tuh paling melonjaknya tuh di bulan-bulan tertentu, kayak bulan Ramadan atau bulan puasa, lalu Lebaran dan akhir tahun? Mungkin kalau kita prediksi ya, atau kita perkirakan, kalau di bulan puasa itu kan orang-orang pada sahur itu, jadi minum kopi biar gak kebablasan sahurnya, biar gak tidur gitu. Kalau di lebaran itu kan banyak tamu yang datang ya, jadi disuguhkan kopi, atau juga bisa hampers buat orang lain. Lalu untuk di akhir tahun, kebanyakan tuh pada bergadang untuk melihat petasan pergantian tahun gitu kan. Oleh karena itu, pantas saja pada bulan-bulan segitu permintaan konsumen ke CP Kopi Nusantara itu sangat melonjak tinggi gitu kan dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, kalau hal ini nggak diprediksi, bisa-bisa perusahaan salah produksi gitu. Kalau kebanyakan nanti mubazir. Kalau kedikitan nanti konsumennya kabur kayak kemana ini produknya aku nggak ada kayak gitu. Oleh karena itu, disinilah pentingnya demand forecasting atau prediksi permintaan. Jadi demand forecasting ini yaitu proses memperkirakan jumlah permintaan konsumen dengan melibatkan data historis dan menerapkannya untuk memprediksi masa yang akan datang atau masa depan. Demand forecasting ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui kapan sih perusahaan harus memproduksi lebih banyak dan kapan harus memproduksi dalam batas normal gitu. Lalu menghemat biaya gudang juga, karena kalau overstock kan biaya gudangnya makin mahal ya. Jadi kita harus tepat sasaran juga. Jadi gak boleh terlalu banyak, gak boleh terlalu sedikit juga. Lalu yang ketiga itu membantu perusahaan untuk lebih efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan lebih tepat sasaran. Nah, kita lihat kalau di sini tuh banyak banget metode forecasting. Jadi apa sih yang paling cocok untuk kasus ini? Yang cocok untuk kasus ini yaitu seasonal forecasting atau permintaan musiman gitu, sesuai musim. Lalu maksudnya apa sih sesuai musim itu? Jadi kalau sesuai musim itu permintaannya dilihat dari fluktuasi permintaan konsumennya yang naik turun. Bisa polanya itu bisa berjam-jam atau harian atau mingguan atau bulanan atau berapa tahun. Pokoknya dilihat dari pola yang berulang kayak gitu. Jadi pokoknya hal itu sangat penting untuk diketahui agar perusahaan lebih siap dalam menghadapi lonjakan permintaannya, agar perusahaan dapat mengetahui kapan harus memproduksi banyak dan kapan harus memproduksi dalam batas normal saja. Nah, kalau aku jadi manajer operasional, hal yang bakal aku lakuin untuk mengatasi hal ini atau untuk memprediksi hal ini, yang pertama-tama akan aku lakuin adalah mengumpulkan data 2-3 tahun terakhir. Karena kalau gimana kita tahu kapan lonjakan permintaan konsumennya akan ada kalau nggak ada data gitu kan. Kenapa harus 2-3 tahun terakhir? Karena kalau 1 tahun aja gimana kita mau lihat pola berulangnya? Kalau 2 tahun aja juga gimana kalau di tahun ketiga yang berubah? Jadi 2-3 tahun terakhir itu tengah-tengah. Nah, selanjutnya yang bakal aku lakuin adalah menghitung rata-rata permintaan konsumen secara tahunannya gitu. Kapan musim yang paling tinggi konsumen membelinya, lalu menyajikannya ke grafik tren konsumen dengan bantuan tools seperti Excel. Lalu aku akan mendiskusikan juga bersama dengan divisi pemasaran atau tim pemasaran untuk mengetahui tren konsumen. Selanjutnya itu mensimulasikan hasil prediksi atau forecasting yang telah aku buat. Jadi benar atau meleset. Lalu yang selanjutnya tentu saja yang tak kalah penting adalah evaluasi secara berkala. Karena kalau kita nggak evaluasi, gimana kalau ada kesalahan? Gimana kalau meleset? Juga evaluasi itu sangatlah penting untuk dilakukan dalam forecasting ini. Kopi lebih dari sekedar minuman. Dia
bagian dari momen seperti menongkrong dengan teman atau begadang saat kerja atau saat menunggu akhir tahun, kita juga ditemani kopi agar tidak mengantuk. Oleh karena itu, jika CV Kopi Nusantara dapat memahami pola penjualannya melewati atau melalui peramalan, maka hasil penjualan Kopi Nusantara akan meningkatkan laba dan juga kopi akan sampai di tangan konsumen dengan tepat di waktu yang tepat. Terima kasih.